Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Gumilau dari kelas 4C Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat teknologi. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan digital dan arsip. Jadi, filsafat teknologi adalah cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Di dalam metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real, yang ilmiah, apa yang manusiawi dan tidak manusiawi. Pada zaman modern saat ini, filsafat dibedakan dengan sains. Jadi filsafat itu berhubungan dengan hal metafisik, sedangkan sains itu dia berkaitan dengan hal-hal yang fisik. Agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, filsafat itu harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Filsafat harus merefleksikan dan menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Maka dari itu saat itu juga berkembang filsafat teknologi yang berasal dari pemikiran Don Ide. Don Ide ini dikenal sebagai filsuf yang memperkenalkan fenomenologi ke dunia filsafat di Amerika, sehingga pemikirannya tentang filsafat teknologi sebagian besar dari perspektif fenomenologi juga. Pemikiran tentang filsafat teknologi sebagian besar tentang hubungan antara manusia dengan teknologi. Untuk menunjukkan hubungan antara manusia dengan teknologi, Don Ide terlebih dahulu membahas tentang relasi antara teknologi dengan kebudayaan. Don Ide memahami bahwa ada kegiatan hermeneutis ketika teknologi sebagai instrumen kultural dimaknai dan diinterpretasikan secara berbeda, yakni ketika menjadi transfer teknologi. Dengan kata lain, nilai praksis teknologi di dalam suatu masyarakat. Ada nilai praksis teknologi di dalam suatu masyarakat. Don Ide menyatakan bahwa teknologi memiliki 3 ciri. Yang pertama yaitu komponen konkret atau materi. Yang kedua aspek penggunaan atau aspek praksis. Yang ketiga hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Don Ide memandang bahwa teknologi selalu merupakan pengalaman praksis kebutuhan. Artinya bahwa teknologi yang diciptakan tidak selalu mengikuti intensi dan desain penciptanya, tetapi dapat bervariasi tergantung dari konteksnya. Dengan kata lain, subjek atau pengguna teknologi dan objek atau alat teknologi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi keduanya saling berhubungan dan berinteraksi. Manusia pada dasarnya selalu berada di dalam dunia, sehingga semua aktivitas yang dilakukan manusia berasal dari dan tertuju pada dunia. Pada ilmu filsafat, sering diistilahkan dunia sebagai noema yang dialami manusia dan akan membentuk neosis atau pengalaman. Teknologi berperan sebagai mediator sekaligus disruptor dari relasi langsung antara manusia dan dunia. Interaksi manusia terhadap dunia dapat digambarkan. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi. Dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ide,
Melalui mediasi instrumen teknologi, manusia mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologi. Dalam fenomenologi instrumentasi ide dipahami bahwa dunia kehidupan terwujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang terwujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi ide, realisasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju oleh objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yaitu realisme instrumental. Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains diwujudkan dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumen dalam sebuah status entitas dari teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental diberikan status realitas dalam derajat tertentu, baik entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata, dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yaitu instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis itu menyempit berkat adanya instrumental, itu kemudian dapat diobservasi, dan dari observasi itu menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis, dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang direpresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Melalui pemikiran Don Ide tentang fenomena hubungan yang terjadi antara manusia dengan teknologi dalam memahami atau mempersepsi akan dunianya. Hubungan yang pertama adalah hubungan kebertubuhan, di mana pada hubungannya kebertubuhan ini alat atau teknologi digunakan sebagai perpanjangan dari tubuh manusia, sehingga dikatakan manusia menumbuh dengan alat. Contoh sederhananya dari hubungan ini adalah manusia menggunakan teknologi atau alat berupa kacamata, tongkat untuk orang buta, pakaian, payung, telepon, dan lain sebagainya. Alat tersebut seakan-akan menjadi satu bagian dengan manusia itu sendiri. Alat tersebut akan menjadi vital ketika manusia berusaha beraktivitas di dunia. Hubungan yang kedua adalah hubungan hermeneutis, di mana alat atau teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan. Teknologi dalam hubungan ini seakan merupakan representasi dunia untuk membantu manusia melihat dunia. Contoh dari hubungan ini adalah termometer, jendela, jam, penggaris, dan sebagainya. Dari contoh alat atau teknologi tersebut, tiap alat mewakili atau memperlihatkan unsur dunia yang berbeda-beda, yang mana seakan cukup dengan membaca unsur dunia yang terkait. Contohnya ketika manusia membaca sebuah jam dunia dalam unsur waktu,
dipersepsikan oleh teknologi untuk kemudian cukup manusia baca. Dalam hal ini, dunia dan teknologi seakan menyatu, yang mana dapat disimpulkan bahwa seakan jam adalah waktu itu sendiri. Hubungan yang ketiga adalah hubungan keberlainan, di mana dalam hubungan ini teknologi yang dilihat sebagai yang lain. Maksudnya adalah walaupun sedemikian eratnya manusia menumbuh dengan alat atau teknologi, manusia dan alat atau teknologi tetap tidak dapat larut sepenuhnya. Hubungan ini disebut juga hubungan orterness atau alterity. Pada hubungan ini, teknologi cenderung mengambil sebagian kecil dunia sesungguhnya untuk kemudian menciptakan dunianya sendiri. Contoh dari hubungan ini adalah layang-layang, komputer, video game, kembang api, dan sebagainya. Manusia dengan hubungan ini seakan-akan memasuki atau menciptakan dunianya sendiri yang berbeda dari dunia sesungguhnya secara keseluruhan. Hubungan yang terakhir adalah hubungan latar belakang, di mana dalam hubungan ini ketika alat teknologi digunakan, alat teknologi itu berfungsi di latar belakang dan kurang diperhatikan. Artinya, keberadaan alat teknologi kurang disadari keberadaannya oleh manusia. Teknologi tidak memiliki pengaruh apa-apa pada manusia maupun dunia. Dengan kata lain, teknologi hanya menjadi bagian tidak langsung dari pengalaman manusia dalam lingkungannya. Aditya Firman Ihsan menjelaskan bagaimana Don Ide mengingatkan bahwa dalam setiap relasi manusia dengan teknologi, teknologi hanya mentransformasikan dunia dan menyodorkan kepada manusia untuk selanjutnya bagaimana interpretasi tentang dunia dikembalikan kepada subjek itu sendiri. Hasil dari interpretasi dunia yang dilakukan pada teknologi tersebut mengarah pada dua hal, yakni magnifikasi dan reduksi. Hal ini terjadi karena realitas sesungguhnya tetap memperlihatkan diri apa adanya. Transformasi yang dilakukan teknologi hanyalah mengubah fokus bagian-bagian pada realitas itu sendiri. Hasil interpretasi teknologi akan dunia berupa magnifikasi dan reduksi terjadi tidak terlepaskan dari fungsi teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan teknologi dalam wujud alat dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia akan dunia dan kehidupan itu akan berubah-ubah apabila teknologi dijadikan mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam hal ini dapat diistilahkan terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indera, sedangkan makropersepsi adalah persepsi manusia yang diperoleh dari struktur atau budaya di mana manusia berada. Seperti contohnya cara berpikir, kerangka pemikiran yang sudah ada dalam diri manusia, kebiasaan, dan lainnya. Baik makropersepsi maupun mikropersepsi berkaitan erat dengan hasil persepsi, yakni magnifikasi maupun reduksi. Dengan magnifikasi, suatu objek tersebut dibawa dari kedudukan latar belakang atau background ke kedudukan di latar depan atau foreground. Artinya objek tersebut dihadirkan di depan si pengamat. Namun dalam waktu yang bersamaan terjadi reduksi pada lingkungan sebelumnya. Ini adalah inti dalam filsafat teknologi Don Ide, bahwa perubahan hasil persepsi baik magnifikasi dan reduksi ini terjadi pada semua jenis alat teknologi. Tidak netralnya teknologi ini merujuk pada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi, karena penggunaan teknologi dapat mengubah persepsi manusia menjadi ruang dan waktu. Teknologi mengubah persepsi tentang ruang. Jadi berkaitan dengan teknologi mengubah persepsi tentang ruang, Don Ide mencontohkan fenomena ini dengan peta. Di atap peta, ruang dibagi-bagi ke dalam kotak-kotak oleh garis-garis seperti garis lintang dan garis bujur. Ketika manusia melihat peta, maka terdapat mikropersepsi dan makropersepsi.
Mikropersepsinya adalah saat pengamat menatap peta dengan tubuhnya, tetapi saat yang bersamaan pengamat berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan bumi untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Lalu selanjutnya itu ada teknologi mengubah persepsi tentang waktu. Jika membicarakan waktu, Don Ide tidak dapat melepaskan dari pemikiran Heidegger yang memahami waktu bersifat eksistensial karena waktu dilihat dalam kaitannya dengan apa yang dialami manusia dalam dunia. Dengan kata lain, manusia itu terbatas oleh waktu dan ini merupakan temporalitas manusia. Don Ide menjelaskan dengan mengambil contoh penemuan jam atau arloji. Jadi penciptaan arloji ini mengawali suatu representasi waktu yang baru, yakni waktu linear, di mana waktu berjalan terus dan tidak dapat diulang kembali. Ada perbedaan arloji analog dengan arloji digital. Pada arloji analog akan terlihat dua aspek waktu, yaitu waktu sekarang dan rentang waktu. Sedangkan pada arloji digital, waktu bergerak dengan lompatan dan tidak lagi mengalir secara kontinu. Padahal sebenarnya waktu itu bersifat kontinu. Contoh penggambaran tentang arloji analog dan arloji digital ini menandakan bahwa persepsi manusia tentang waktu berubah dari yang mengalir kepada yang diskrit atau yang tidak berhubungan dengan adanya arloji digital. Selanjutnya ada teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dapat dilihat sebagai suatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat menggunakan teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya yang menggunakan tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan menampakkan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu masa lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun, tulisan juga dapat memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dalam bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan dalam bentuk elektronik. Jadi kesimpulannya, pemikiran Don Ide tentang bagaimana teknologi mengubah pengalaman maupun persepsi manusia dan jenis-jenis hubungan manusia dengan teknologi yang membawa dampak pada budaya dan hidup manusia, di mana alat berperan sebagai instrumen saintifik dan kultural. Kita tidak mungkin menghindari penggunaan teknologi dalam hidup kita sehari-hari, namun dengan kehendak bebas kita dapat mempunyai pilihan untuk tidak membiarkan teknologi mendominasi diri kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.